apa namanya, saya nggak mau bikin sesuatu yang asal-asalan. Karena kalau asal-asalan mungkin jalan cuman ya 6 bulan, 1 tahun, balik modal udah beres gitu kan. Saya enggak sih, orangnya memang harus benar-benar, kalau misalnya nggak dibutuhin jangan bikin. Kalau misalnya emang nggak ada pasarnya jangan dilakukan. Tidak memecahkan masalahnya orang ya ngapain gitu kan. Dan itulah bedanya ya. Bedanya karena ini solusi juga, bukan sebuah produk semata. Iya, bukan kan, hiburan sebenarnya. Biasa kan ada produk sebesar apapun produk ya, ambillah retail besar gitu ya, keluarin produk, dia nggak ngitung bahwa itu punya dampak pada kehidupan kita ya, terutama. Jadi kita jadi objek benar daripada produk mereka gitu. Nah sekarang pertanyaan saya Bu, dari hasil ini, tahu bahwa ini sebuah makanan sehat itu gimana parameternya? Oke. Jadi pertama yang kita baca di mana-mana selalu pasti perbanyak sayur, itu kan? Nah, jadi saya mulai dari situ, perbanyak sayur. Perbanyak sayur. Dari situ apa aja sih yang bisa dikembangkan dari perbanyak sayur? Kenapa sih harus perbanyak sayur? Sebenarnya ya kita harus ke situ dulu. Jadi kenapa banyak sayur? Karena di situ mineralnya tinggi, vitaminnya tinggi, seratnya tinggi. Kenapa harus serat tinggi? Jadi hal-hal seperti itu yang diulik sebenarnya. Kenapa sih harus seratnya tinggi? Oh, supaya karbohidrat yang kita makan bisa dikurangin serat gitu loh. Misalnya saling menutupi ya. Saling melengkapi. Terus sayur. Kalau di sini di mana ya kita bisa dapetin sayur yang berkualitas tinggi? Dulu waktu tahun 2013 saya sampai harus impor sayur dari Bogor yang organik karena saya nggak mau pakai yang bukan organik. Kalau misalnya saya masak sayurnya nggak apa-apa nggak organik, tapi kalau saya nawarin salad seperti yang mentah kan, ya saya nggak mau kalau nggak organik. Jadi benar-benar saya sampai pakai kurir yang 1 hari nyampe tuh, bela-belain dia pakai Garuda, pakai Lion. Waktu itu belum ada hidroponik di sini, belum ada organik di sini. Saya udah pakai itu dari awal karena menurut saya ya emang harus ada satu pembedanya secara bisnis. Kedua, kalau mau nawarin sesuatu ya harus yang terbaik gitu. Gak boleh dong selada-seladaan yang beli di pasar. Terus pestisidanya gimana? Jadi udah dihitung nutrisinya tapi dikurangin banyak hal yang negatif kan nggak ada gunanya ya. Jadi sampai seheboh itu. Jadi errornya banyak karena tiba-tiba ada masalah dengan Lion misalnya, terus tibanya besok, terus besoknya udah habis semuanya. Karena udah basi misalnya kan, udah nggak segar lagi. Jadi dulu tuh struggle banget untuk bisa bener-bener ayo makan yang sehat yuk gitu. Dulu waktu 2013 ngajak juga masih gitu ya, masih susah. Teman-teman dulu gitu. Terus logistiknya juga masih susah ya. Nah sekarang gimana? Sekarang sudah banyak sekali sebenarnya supplier lokal. Jadi sebenarnya Little Joy Kitchen ini emang cuma saya dari dulu ya. Seolah-olah banyak orang padahal ya emang dapurnya cuma sendiri. Dulu tuh mikir pokoknya salah satu misinya adalah memberdayakan produk lokal. Jadi walaupun salad ya tetap dong setidaknya petaninya petani lokal.